baru. Selamat siang. Iya. Ibu bahagia tenaga sendiri bahwa sesuai informasi dari ibu yang mengikuti CGP bahwa pada hari ini diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya selaku kepala sekolah sudah barang tentu yang pertama bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu, bahwa pelaksanaan ini kita laksanakan setelah siswa pulang sekolah. Kegiatan diseminasi ini kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan lagi sebentar pelaksanaan ini. Setelah saya serahkan waktu kepada Ibu CGP ini untuk mengisinya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Demikian sebagai kata pembukaan saya selaku kepala sekolah membuka daripada kegiatan diseminasi ini. Harapan kita semoga dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, waktu dan mengisi kegiatan ini saya serahkan sebetulnya kepada Ibu untuk melaksanakan ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tiang untuk melaksanakan kegiatan diseminasi di SD Negeri 3 Pesantren Sekolah Kita Tercinta ini. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Baik. Astagfirullah, alhamdulillah semua dalam kondisi baik dan sehat. Tentunya semangat ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih karena sudah bersemangat mengikuti kegiatan diseminasi yang Tiang laksanakan hari ini. Jadi diseminasi penerapan budaya positif ini merupakan salah satu aksi nyata Tiang dalam mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jemberana, yaitu saya mengangkat judul penerapan budaya positif di lingkungan sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu judul yang Tiang angkat. Jadi merupakan suatu hal yang sangat penting ya Bapak Ibu, di mana kita sebagai seorang pendidik tentunya harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sehingga nantinya dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila bagi murid, di mana profil pelajar Pancasila tersebut sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Ya, lanjut, jadi izinkan Tiang mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya mengikuti kegiatan diseminasi yang sudah judulnya saya sampaikan tadi seperti pada layar. Jadi untuk kegiatan selanjutnya lanjut ke materi supaya tidak tegang ya Bapak Ibu, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu berdiri. Kita melenturkan tangan dan juga seluruh badan kita untuk mengikuti kegiatan agar lebih bersemangat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti
pada layar di depan, nggih. Lagu ice breaking, tangan ke atas, tangan ke bawah, nggih. Mungkin Bapak Ibu bisa ikuti bersama-sama. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lumpuh tangan digulung, mulai melihat di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi 42 kamera cengkeh. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi 62 tentara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi 82 telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10 siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh silakan untuk duduk kembali. Jadi sesuai dengan ice breaking kita tadi, jadi siap berdoa. Oke, jadi sebelum melaksanakan kegiatan, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Oke, mungkin saya minta kesediaannya dari salah satu Bapak Ibu untuk memimpin doa. Ada yang bersedia? Ibu Ana mungkin? Oke. Mungkin, oke. Teman-teman mungkin masih berdiri, oke? Berdiri. Selamat siang semuanya, mohon maaf. Iya. Oke, demi kelancaran acara dari Bu CGP pada siang hari ini, terlebih dahulu kita melaksanakan doa agar apa yang kita kerjakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Ya teman-teman boleh, rekan-rekan boleh duduk kembali. Oke. Jadi seperti yang sudah sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan belajar tentang namanya budaya positif. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 3 Posanten. Jadi di sini mari kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Selamat datang saya ucapkan ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita masuk ke materi. Jadi materi tentang budaya positif itu kurang lebih ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan perilaku, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, sekarang saya ingin melakukan kegiatan terkait perubahan paradigma belajar, yaitu kegiatan kepalan tangan. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari pasangannya masing-masing, berpasangan ya, berpasangan. Mungkin Bu Desi dengan Bapak, Pak Betan dengan Pak Nurah, Bu Sri, Pak Udi sama Bu Getin, ya kepalan tangan. Jadi seperti ini kegiatannya. Jadi satu orang mengepalkan tangan dan yang lagi satu merayu atau membujuk temannya agar kepalan tangannya tersebut mau dibuka.
Oke, jadi di dalam kepalan tangan ceritanya Bapak Ibu sedang memegang barang yang berharga, barang yang Bapak Ibu sangat Bapak Ibu tidak ingin untuk diketahui oleh orang lain begitu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu dirayu, apakah bisa nanti yang lagi satu itu merayu untuk membuka kepalan tangan tersebut? Oke, jadi satu orang yang mengepalkan tangan dari perpasangan itu, satu orang yang mengepalkan, satu lagi merayu. Oke, disilakan Bapak Ibu dicoba. Nanti saya minta salah satu, ada yang mau berdiri mungkin untuk merayu, kegiatan merayu ini, ada yang mau berdiri? Bu Sri mungkin sama Bu Ana bisa berdiri di depan. Bu Sri. Ya, silakan dirayu sampai mau temannya membuka kepalan tangan. Di sini aja Bu. Di sini aja Bu. Ya. Oke. Yang ya, oke Bu, silakan. Ana jadi yang mengepalkan tangan. Kemudian Bu Sri yang merayu ya. Ya, Bu Sri. Ana, coba apa itu Ana? Ini adalah salah satu rahasia terbesar saya. Coba dibuka. Tidak bisa, ini kan rahasia. Masa coba. Berarti Ana tidak mau membuka dirinya ya, tidak mau membuka dirinya untuk dirayu oleh Bu Sri itu dengan cara apapun itu tidak bisa ya? Iya, tidak bisa. Bisa. Coba. Coba dipaksa sama Bu Sri ya, dipaksa. Bukan coba apa nih? Nggak mau juga. Nggak mau ya, berhasil. Terima kasih Bu Ana, ternyata tidak mau membuka dirinya untuk diperlihatkan benda apa sih yang dibawa oleh Bu Ana gitu. Mungkin teman-teman yang lain tadi pengalamannya gimana dalam merayu temannya? Apakah mau dia membuka kepalan tangannya? Mau. Oh mau, ada yang mau, berarti ada yang mau membuka dirinya Bapak Ibu. Jadi yang ilustrasikan kembali. Jadi kalau Bapak Ibu mengepalkan tangan, kemudian ada yang ingin mengetahui apa isi dari kepalan tangan tersebut, apakah Bapak Ibu dengan mudah membuka kepalan tangan ini? Tidak. Atau temannya bisa membuka dengan mudah? Tidak. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi siapa sebenarnya yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sama kaitannya dengan kita sebagai seorang pendidik itu mengontrol murid. Jadi sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi ya Bapak Ibu. Karena jika murid atau seperti yang kita andaikan tadi menggunakan kepalan tangan tersebut, jika murid tidak memberikan kesempatan atau mereka memang memberikan kita kesempatan untuk dikontrol dirinya, maka tentu dia tidak akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Karena kita sejatinya itu hanya bisa memberikan pengaruh terhadap murid untuk mereka bisa melakukan apapun dari yang kita inginkan begitu ya. Tapi yang sebenarnya bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri, sama dengan murid begitu ya. Kalau kita ingin buka ya akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau memang kita tidak ingin membukanya, walaupun orang lain memaksa dengan cara apapun, itu tentu tidak akan bisa ya Bapak Ibu. Jadi mengontrol murid itu adalah merupakan sebuah ilusi ya, bahwa semua penguatan positif itu dapat efektif dan sangat bermanfaat. Itu juga merupakan sebuah ilusi dalam kita memberikan penguatan positif, misalnya nasihat kepada murid. Itu sifatnya hanya jangka pendek, tidak panjang gitu ya. Terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga merupakan sebuah ilusi. Jadi kita memberikan nasihat, memberikan kritik, itu akan dapat menguatkan karakter mereka. Itu belum tentu seperti itu. Itu hanya sebuah ilusi. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sama dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Sri dan juga Bu Ana tadi. Bu Sri mencoba memaksa Bu Ana, tapi Bu Ana kekeh gitu, tidak mau membuka tangannya. Itu mencirikan bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi dia melanjutkan. Nah sekarang yang kaitkan dengan Bapak pendidikan kita.
Masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Masih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingat dengan tujuan beliau? Ada yang ingin memberi tanggapan? Mungkin bisa? Nggih, Bu Ana. Oke, baik, sedikit yang saya masih ingat tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu intinya adalah untuk menuntun anak dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, itu dilaksanakan untuk dengan tujuan peserta anak itu dapat mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, tepuk tangan. Luar biasa sekali Bu Ana. Jawabannya tepat sekali, nggih. Jadi perubahan paradigma belajar ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita sebagai seorang pendidik adalah memberikan tuntunan kepada murid agar segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid itu sehingga dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ada 3 faktor menuntun ya. Jadi ada faktor murid, sekolah, dan juga guru. Di mana murid itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kalau kita sebagai pendidik sudah berhasil menuntut mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu adalah lingkungan belajar mereka. Seperti kita ada di lingkungan gunung gitulah bilangnya, pegunungan. Jadi lingkungan belajar mereka dihubungkan dengan apa sih gitu, dengan alam, dengan perkebunan. Kita tidak menghubungkan dengan yang bukan menjadi alam mereka. Gitu. Kalau kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu sebuah perubahan di mana kita mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kalau dulu masih belajar menggunakan kapur tulis, kalau sekarang kita belajar sudah menggunakan LCD proyektor. Nah, itu salah satu menjadi kodrat zaman yang memang harus kita laksanakan gitu di sekolah sebagai seorang pendidik. Nah, faktor yang kedua itu ada sekolah. Di mana sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Nih Bapak Ibu. Kemudian faktor guru, mana guru menuntun sesuai dengan kodratnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, lanjut Bapak Ibu, sekolah SD Negeri 3 Posanten merupakan tempat bersemai benih-benih kebudayaan. Jadi sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, mau melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif, di mana pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten ya Bapak Ibu, agar terbentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Jadi kita harus konsisten. Jadi konsisten itu secara rutin memang harus kita laksanakan, dan ini erat kaitannya dengan disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna kata disiplin? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan? Disiplin, ya lihat Bu Lia. Menurut saya disiplin itu merupakan perilaku kepatuhan yang dilandasi dengan tanggung jawab. Oke, bagus sekali Bu Lia. Tepuk tangan tuh Bu Lia, luar biasa nih Bu Lia. Jadi benar sekali, disiplin adalah tata tertib atau kepatuhan terhadap suatu peraturan. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sering menghubungkan atau cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan suatu ketidaknyamanan. Ya, tidak nyaman ya kalau sudah mendengar kata disiplin. Oh, tidak nyaman. Sering kita menghubungkan seperti itu. Jadi padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab, seperti kata Bu Lia. Jadi erat kaitannya dengan tanggung jawab disiplin itu. Jadi erat kaitannya terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai atau norma yang dianggap positif untuk menciptakan disiplin positif. Tentunya bukan lagi menggunakan sebuah hukuman, melainkan menggunakan pembiasaan positif yang murid yakini, yaitu nilai kebajikan universal. Jadi, di sini tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan
murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu, dari tadi nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang sudah ada dalam diri manusia, yang merupakan menjadi tujuan mulia dari yang ingin dicapai dari individu tersebut. Dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi yang ada di dalam dirinya akan terbangun, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam bentuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti dalam bukunya Diana Gosson tahun 1998. Nah, terkait dengan kata disiplin, mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau adanya dorongan dari yang lain? Jadi mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa berenung sebentar, 1 menit. Tanyakan kepada diri Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu melakukan hal tersebut terkait dengan kata disiplin. Entahkah Bapak Ibu masuk kelas, atau mungkin melaksanakan apapun yang menjadi tugas sebagai seorang pendidik terkait dengan kata disiplin. Jadi disiplin itu sangat penting ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Karena motivasi, terkadang kita melakukan itu dengan adanya motivasi, kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit dan juga rasa tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, untuk itu terkait dengan kata disiplin, tadi kita sudah belajar apa itu disiplin, makna kata disiplin. Jika boleh saya tahu, apa alasan Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu, atau masuk ke kelas tepat waktu, melaksanakan kegiatan tepat waktu? Ada kaitannya dengan kata disiplin. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan? Oh, Pak Wetan, gimana Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini saya menjawab berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi alasan hadir tepat waktu sekolah yaitu yang pertama yang pasti untuk mendisiplinkan diri sendiri gitu, agar taatlah dengan aturan seperti itu. Yang kedua, lebih produktif dengan dapat menyelesaikan sesuatu hal, seperti misalkan kalau datang pagi ya kita bisa mengontrol siswa di sekolah seperti itu. Kalau kita datang terlambat ya otomatis kita tidak bisa mengontrol siswa di sekolah, ya langsung ke berbaris, mungkin siswanya kan kita telat jadinya. Luar biasa sekali jawabannya Pak Wetan. Mohon beri tepuk tangan. Jadi benar sekali, ada faktor dari dalam diri Pak Wetan ya, yang memang ingin datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi teladan gitu bagi murid. Berarti ya bisa mengontrol murid untuk melaksanakan piket. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain nanti ada yang punya alasan berbeda ya. Nanti kita sharing lagi gitu ya untuk lebih lanjut. Jadi motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada dua nih Bapak Ibu. Ada motivasi faktor eksternal dan juga motivasi faktor internal. Jadi yang disebutkan atau diucapkan, dikatakan oleh Pak Wetan tersebut, dia merupakan motivasi internalnya. Karena memang dia menghargai dirinya sendiri. Jadi ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya, ingin menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri, makanya beliau datang tepat waktu di sekolah. Jadi bisa memberi teladan bagi murid, bisa mengontrol murid untuk melakukan piket. Tapi tidak luput kemungkinan bahwa ada juga yang datang ke sekolah itu tepat waktu karena ada motivasi eksternal, seperti karena menghindari ketidaknyamanan, ditegur oleh atasan misalnya, ataupun takut mendapat hukuman gitu ya. Tidak pada diri kita saja, murid misalnya contohnya, atau bisa saja motivasi karena ingin mendapat imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Misalnya, wih hebat nih bisa datang tepat waktu gitu, keren gitu, luar biasa, mendapat penghargaan atau imbalan. Padahal oh saya ingin biar dibilang rajin gitu, karena ingin mendapat seperti itu. Itu faktor Bapak Ibu yang
bisa hadir ke sekolah tepat waktu gitu. Jadi ada dua gitu Bapak Ibu. Pertama faktor motivasi internal dan juga ada motivasi eksternal gitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia menurut Dian Negosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Pak Wetan ya. Jadi menghargai dirinya sendiri gitu, makanya berusaha untuk hadir tepat waktu di sekolah. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal di dalam dirinya. Ini tugas kita. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri, sama seperti Pak Wetan, bukan karena faktor eksternal gitu ya, motivasi eksternal. Murid akan datang juga ke sekolah tepat waktu karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan ataupun hukuman, atau juga mungkin ingin dapat pujian gitu, Bapak Ibu. Jadi lanjut, yang ingin bertanya kembali. Bagaimana kalau tadi kan diri Bapak Ibu yang hadir ke sekolah tepat waktu. Nah sekarang kaitannya dengan murid. Lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Murid yang datang ke sekolah terlambat. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Oh Pak Wetan lagi. Pak Wetan silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau di saya itu hukuman tidak kayaknya ya. Jadi jawaban saya ini, sekolah kan memiliki aturan atau ketentuan yang sudah harus dipatuhi siswa. Jadi itu aja yang harus dijalankan. Apa aturannya jika siswa terlambat gitu? Karena sekarang kan tidak boleh kita menghukum siswa itu secara fisik. Mungkin boleh dengan cara apa gitu, tugas tambahan atau Benar sekali Pak Wetan. Jadi Pak Wetan akan melakukan konsekuensi atau restitusi? Restitusi kan? Restitusi. Konsekuensi. Konsekuensi. Jadi ada 3 ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk lebih jelasnya, terima kasih Pak Wetan sudah menanggapi, luar biasa. Jadi kita tidak mungkin tidak menemukan kasus seperti ini ya. Jadi pasti sering kita temukan kasus bahwa siswa datang terlambat. Jadi ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kategori jika Bapak Ibu memberikan hukuman kepada siswa, ini akan membuat identitas siswa menjadi gagal. Mereka akan merasa tersakiti, mereka akan tidak nyaman untuk hadir ke sekolah seperti itu. Tapi jika Bapak Ibu menerapkan konsekuensi, apalagi bisa melaksanakan restitusi, itu tentu sangat baik. Tapi dengan melakukan konsekuensi, melaksanakan konsekuensi saja, itu sudah Bapak Ibu menjalankan disiplin positif. Ini sudah memberikan identitas sukses kepada murid. Jadi seperti yang Pak Wetan katakan, di sekolah sudah ada aturan. Jadi anak-anak ingat, aturannya datang ke sekolah jam berapa? Jam 6. Ya, jam 6 gitu ya. Tapi ada murid yang datang jam 7 lebih gitu misalnya. Nah, ini apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa mengingatkan kepada murid apa aturan yang ada di sekolah. Itu sudah masuk ke dalam tahap restitusi. Nanti kita pelajari lagi tentang restitusi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi hukuman itu identitas gagal, sedangkan yang sukses itu konsekuensi dan restitusi. Nah, setelah Bapak Ibu memahami tabel tadi, apa yang akan Ibu dan Bapak Guru lakukan jika Bapak Ibu itu menemukan murid yang berperilaku negatif? Kalau tadi kan datang terlambat, sekarang sudah di sekolah dia, tapi dia melakukan perilaku yang negatif. Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang lain selain Pak Wetan, Bu Ana, Bu Lia, ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Bu Sri? Naik kunci yuk.
Nggih. Apabila Bu Sri menemukan mungkin murid kelas 1-nya berperilaku negatif, kira-kira apa yang Bu Sri lakukan? Apakah Bu Sri akan langsung memberikan hukuman jebet seperti itu atau bagaimana? Menurut saya, misalkan ada murid yang berperilaku negatif, dapat berikan bimbingan pada siswa tersebut agar tidak mengulang kesalahannya. Gitu. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Sri. Jadi semua Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah mulai menerapkan restitusi. Kita tidak langsung memberikan yang namanya hukuman, karena hukuman itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada murid. Benar sekali Bu Sri. Tadi kita harus melakukan bimbingan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menebak tindakan guru yang ada pada layar. Jadi ada 7 ya, 7 kurang lebih tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, ini apakah masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Jadi Bapak Ibu nanti saya minta membuat dan menempelkannya di papan ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman, Bapak Ibu bisa menuliskan pada kertas warna pink. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu bisa menuliskannya pada kertas warna kuning. Saya bagikan ya. Ya, jadi tindakan yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini siswanya diminta untuk mencatat sebanyak 100 kali di buku tulisnya gitu, membuat kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman warna merah, kuning untuk konsekuensi. Kalau yang sudah boleh dipajang di depan, tempel. Kalau kuning apa? Konsekuensi. Mungkin kita bagi ya. Yang pertama Bu Ana, tindakan guru yang pertama Bu Ana ya. Yang kedua Bu Lia. Kemudian yang ketiga Bu Aris, keempat Bu Getin, kelima Pak Udi, keenam Pak Murah, ketujuh Pak Wetan. Silakan tempel di depan. Pak Wetan yang ketujuh. Silakan Bapak Ibu ditempel. Konsekuensi. Oke, nanti kita buktikan ya. Yang kedua. Oh, itu mengisi tanda itu hukuman apa? Terus yang ketiga. Bapak Wetan kan nomor 7. Ya boleh sekarang. Boleh. Kalau yang sudah silakan maju ke depan. Yang nomor ada Pak Udi nomor 5. 1, 2, 3. Ya, nomor 5 Pak Udi. Bu Aris nomor 3. Nomor 4 Bu Getin yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor berapa Udi? Nomor 5. Maksudnya nomor 5 kok ini. Bacaan apa? Kado ya sih. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis, tangannya senggol pada saat belajar. Kuning. Konsekuensi Pak Udi. Apa konsekuensi? Boleh di sebelahnya biar gak tertutup. Jadi kita bukan nih. Oh ikut. Nomor berapa yo? Tega aja mau ya? Nomor bukannya Oh, tuh. kalimat itu Menggantikan sekarang coret tuh. dikasihkan Ya. display. Oh. Pak Udi kuning. Nih Pak Udi sekarang. Pak Udi di sini. Oi.
Aku sedih. Nak wah, no. Oke, ini adalah beberapa contoh tindakan guru gitu. Apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Kita lihat sekarang hasilnya. Akan saya bahas dulu. Yang pertama, menurut Bu Ana, tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kita buktikan sebentar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, ya. Bu Lia. Yang ketiga, Bu Aris, itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, Bu Yetin. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ini maksudnya, Pak Udi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, Niki? Pak Murah, konsekuensi. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman. Nah, sekarang kita buktikan deh Bapak Ibu. Apakah jawaban Bapak Ibu benar semua? Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu jawabannya? Mungkin ada yang kurang tepat. Ya tidak apa-apa. Kita masih dalam tahap belajar untuk memahami hukuman dan juga konsekuensi. Jadi yang pertama itu hukuman ya Bapak Ibu, terlalu kejam rasanya untuk kita. Bila dia datang terlambat menulis sampai 100 kali itu masuk dalam kategori hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Murid diminta push up itu karena tidak menggunakan masker, hukuman. Bu Getin, benar ya, Bu Getin menggantikan karena sudah mencoret-coret buku teman. Konsekuensinya kamu harus mengganti begitu ya. Itu konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Padahal mungkin tidak sengaja tapi memang harus dia bersihkan. Itu adalah konsekuensi. Benar sekali, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Oh, ini mungkin kalimatnya kurang tepat Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi aturan di sekolah harus sepatunya warna hitam, tapi ternyata dia ke sekolah datang dengan sepatu warna putih. Nah itu kalau disuruh seharian dia tidak pakai sepatu termasuk dalam kategori hukuman berat. Membuat dia merasa tidak nyaman gitu ya. Padahal kesalahannya tidak dia sengaja, mungkin lupa pakai sepatu hitam, tidak sengaja cepet-cepetan biar tidak terlambat pakai sepatu putih, dia tidak sengaja gitu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini termasuk konsekuensi, walaupun kelihatannya seperti hukuman ya, tapi pelajaran PJOK yang memang seperti itu. Kita memang olahraga, jadi konsekuensinya seperti itu kalau kamu terlambat mengikuti pembelajaran PJOK. Tapi beda dengan pembelajaran di kelas. Kalau kita suruh lari di lapangan sampai 15 kali karena dia tidak membawa PR, itu hukuman. Begitu. Bapak Ibu, mungkin sudah lebih terbuka sekarang pikirannya tentang hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berperan aktif untuk menjawab. Jadi pemberian hukuman tersebut akan membentuk identitas yang gagal, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Membentuk identitas yang gagal kepada murid karena membuat merasa tidak nyaman. Nah, untuk membentuk identitas yang sukses, kita dapat menerapkan konsekuensi ataupun restitusi. Restitusi lebih baik.
dari konsekuensi. Karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik, seperti kata Diana Gossan dalam bukunya tahun 2004. Adapun 9 ciri-ciri restitusi yang bisa Bapak Ibu pahami. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan untuk sudah salah menggunakan sepatu putih gitu. Jadi tidak boleh pakai sepatu seharian. Nah, bukan seperti itu restitusi, tapi belajar. Nanti tidak boleh lagi menggunakan sepatu warna putih mengikuti peraturan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini memunculkan motivasi internal, motivasi intrinsik pada diri murid. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti ada juga materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi yang paling baik dilakukan itu adalah restitusi, karena restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi fokus kepada untuk mencari solusi terbaik, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan kondisi yang karakternya sudah lebih baik atau lebih kuat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa mungkin anak-anak atau murid kita melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, begitu. Oke, jadi sejatinya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Seperti yang Bapak Ibu lihat. Mohon izin cabut dulu pun ya, biar lebih jelas. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua itu ada penguasaan atau power. Yang ketiga itu ada kebebasan atau freedom. Yang keempat ada kesenangan, fun. Dan yang terakhir itu ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Oke, 3 kebutuhan. Jadi setiap tindakan dari yang anak-anak lakukan itu pasti mereka memiliki tujuan, melakukan usaha terbaik untuk mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi apapun yang dilakukan murid-murid kita itu pasti mereka memiliki tujuan. Bapak Ibu, karena mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam diri mereka. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan kasus saya di depan. Jadi ada si Bimo nih ceritanya namanya. Ada Bimo, itu adalah seorang anak TKB. Jadi kita ibarat jadi guru TK nih ceritanya sekarang. Si Bimo ini selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai sekali dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu gurunya namanya Bu Ani bingung dan seringkali lari untuk mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh Bimo jika kasusnya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, seperti itu jawaban Bimo. Ibu Ani mengejar nih karena dia lari ke pinggir jalan raya, kan bahaya ya karena ada banyak kendaraan. Nah, Bimo gitu dipanggil oleh Ibu Ani, tapi ternyata jawaban Bimo seperti ini. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Jadi ada 4 pilihan. Yang pertama kebebasan, kesenangan, kepenguasaan, cinta dan kasih sayang. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum terpenuhi oleh kasus seperti yang dilakukan oleh Bimo? Cinta dan kasih sayang. Oke, ada cinta dan kasih sayang. Mungkin ada alasannya Pak Wetan kenapa memilih cinta dan kasih sayang? Itu kan kepada ibu gurunya dia ya. Ya, benar. Karena ini di rumahnya itu. Di sekolah, Pak. Di sekolah. Iya, di sekolah. Apa kira-kira?
Ada yang menjawab kebebasan, Bu Ketin. Gimana Bu Ketin? Karena anak-anak itu dia tidak bisa dikekang. tidak suka dikekang. Ya, Oke. jadi dia butuh kebebasan untuk dirinya sendiri. Oke, benar. Bukan kebiasaan. Ada yang jawab kebebasan. Ada yang lain lagi, Bu Desi? Sama dengan yang dengan Bu Ketin. Kalau Pak Murah tadi saya dengar, tapi Pak Murah kesenangan. Kenapa kira-kira Pak Murah? Namanya anak kecil ya, kalau ini kan kasusnya untuk anak TK. Jadi kebanyakan dalam anak kecil pasti yang dipikir pertama itu bermain, sisanya baru yang lain. Jadi menurut saya mungkin kesenangan. Oke, mencari kesenangan. Dari jawaban Bimo sudah menunjukkan aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Jadi kira-kira nanti jawabannya dikunci yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Nanti kita lihat bersama. Kita lanjut dulu ke yang kedua. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kira-kira kalau ini kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Bimo? Pak Udi mungkin? Kebebasan, Bu Desi. Kenapa Bu Desi punya alasan tersendiri? Mungkin Bu Desi? Karena dia bosan, Bosan. jadinya dia pengen bebas seperti bermain. Mungkin dia bosan mewarnai di kelas, jadi dia ingin bebas gitu ya, mau main di kelas, bosan pokoknya dia. Kira-kira ada mungkin jawaban lain dari rekan-rekan? Kita kunci kebebasan. Nah, kita buktikan sekarang sama-sama. Tara, nah benar sekali. Luar biasa Bapak Ibu, pemahamannya cepat sekali. Benar. Jadi yang pertama sudah ada kata kuncinya. Aku senang karena dia senang, belum terpenuhi kebutuhan dasar atas kesenangan itu. Jadi dia mencari perhatian dengan berlari agar ibu gurunya memperhatikan dia, dan akhirnya dia memenuhi kebutuhan dasarnya karena dia memang senang lari-larian gitu. Kemudian yang kedua seperti kata Bu Desi ya, kebebasan. Dia ingin tidak mewarnai saja secara terus-menerus gitu. Dia bosan, dia butuh kebebasan, ingin mengeksplor sesuatu yang lain dari mewarnai begitu. Nah, terkait dengan kasus tadi, Bapak Ibu sebagai seorang pendidik tentunya bisa menempatkan posisi kontrol diri Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana posisi Ibu Bapak saat mengontrol kedisiplinan murid di sekolah? Pak Wetan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, bagaimana posisi Bapak Ibu saat mengontrol kedisiplinan murid di sekolah? Yang pasti, saya menerapkan bagaimana murid itu membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya, seperti itu. Kemudian saya sebagai guru juga harus bisa menjadi teman untuk siswa gitu ya, teman curhat lah atau segala macam. Dan saya sebagai guru juga sebagai pemantau siswa untuk mengontrol kedisiplinan murid, dan sebagai manajer gitu. Bagaimana saya memanajemen murid di lingkungan sekolah gitu, untuk mengatur atau pada saat pembelajaran atau pada saat ngapain gitu. Wah, luar biasa Pak Wetannya, luar biasa sekali. Jadi sudah mengetahui posisi kontrol diri Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Untuk lebih jelasnya, yang jelaskan sedikit. Jadi ada 5 posisi kontrol seperti yang sudah Pak Wetan sebutkan tadi. Luar biasa sekali, dia apresiasi sekali kepada Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 3 Posanten, luar biasa. Jadi Pak Wetan terima kasih sudah memberikan penjelasan. Jadi ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol. Kemarin Bu Lia penasaran. Sekarang kita bahas sama-sama Bu Lia. Jadi ada 5. Yang pertama itu ada posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan terakhir posisi manajer. Nah, sudah saya isi
clue warna-warna. Jadi merah itu yang tidak baik untuk kita lakukan sebagai seorang pendidik. Jadi kita tidak boleh jadi seorang penghukum begitu ya, karena jadinya itu kita tidak memberikan tuntunan kepada murid kita. Apalagi pembuat rasa bersalah, kita akan membuat identitas mereka gagal, selalu merasa buruk saja, dibuat merasa bersalah saja muridnya gitu. Dan sudah baik, tapi belum cukup baik apabila kita memposisikan diri sebagai seorang teman, dan juga pemantau. Tapi yang paling baik apabila Bapak Ibu bisa lakukan itu sebagai seorang manajer. Apa sih itu? Kita coba lihat, ada beberapa kalimat yang sudah saya rangkum. Jadi misalnya kalau jadi penghukum gitu, ini sering menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa takut pada murid kita karena kata-katanya cenderung keras. Itu menimbulkan rasa takut kepada murid. Misalnya, patuhi aturan saya, awas kamu ya kalau tidak melakukan itu. Nah seperti itu. Jadi murid akan tidak nyaman dan takut. Gitu. Kamu ini selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, jangan jadi penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini mengenai kena mental gitu kalau bahasa kerennya sekarang ya. Psikologis murid itu akan terganggu karena dia selalu menilai dirinya buruk gitu. Seperti kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Selalu merasa kecewa dengan, padahal dia sudah berusaha. Mungkin di dalam diri murid itu berkata, saya sudah berusaha yang terbaik loh, tapi ibu selalu saja kecewa dengan saya gitu. Jadi jangan kita membuat murid merasa bersalah. Jangan memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik pada posisi pembuat rasa bersalah. Kurang baik untuk dilakukan gitu ya. Jadi posisi selanjutnya itu sebagai teman. Nah ini kita mengontrol murid. Seperti kalimat misalnya, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya gitu. Kamu tidak ingat bantuan bapak selama ini? Ya, seperti seolah-olah perhitungan kepada murid gitu. Jadi sebenarnya posisi teman ini juga kurang baik untuk memposisikan diri kita sebagai teman itu kepada murid itu kurang baik. Pemantau. Nah kalau pemantau ini kita memposisikan diri sebagai seseorang yang selalu mengingatkan murid terhadap peraturan yang harus mereka lakukan. Kamu tahukah peraturannya apa? Apa sih yang telah kamu lakukan? Kalau kamu seperti ini, sanksinya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, selalu seperti itu. Kita hanya memantau, tapi tidak membangun karakter yang kuat dalam diri murid itu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu bisa memposisikan diri Bapak Ibu sebagai seorang manajer seperti yang sudah Pak Petan sampaikan tadi. Kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer, yaitu dengan mengingatkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, atau yang sudah kita sepakati bersama itu apa yang harus kita pedomani. Apa keyakinan kelas kalian? Nah, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kita cari solusi bersama yang terbaik untuk permasalahan tersebut begitu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu gitu. Kamu menunjukkan sikap apa tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat begitu. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kita sebagai seorang pendidik tentunya harus bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, Lia. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu, Lia. Nah, kalimat tersebut yang diucapkan oleh Bapak atau Ibu guru misalnya, itu dia Bapak Ibu guru tersebut memposisikan diri pada posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Wah, luar biasa sekali. Langsung tidak ada ragu menjawab. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Benar sekali Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, Lia. Nah, itu membuat dia merasa bersalah. Kenapa Ibu selalu kecewa dengan saya? Padahal saya sudah berusaha yang terbaik gitu ya. Nah, jangan membuat siswa merasa bersalah. Kita posisi kita, tapi jadikanlah posisi kita sebagai seorang manajer.
Nah, terkait dengan apa yang menjadi posisi kita tadi, posisi seorang manajer, kita hendaknya melakukan tersebut berdasarkan keyakinan gitu. Salah satunya misalnya keyakinan kelas. Mungkin saya percaya Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 3 Posantan sudah semua membuat keyakinan kelas nih, sesuai dengan kurikulum kita saat ini. Kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, seperti contoh pada layar di depan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ada anak kecil sedang menggunakan sepeda dan dia menggunakan helm. Benar. Jadi mengapa memakai helm? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa anak kecil itu pada saat menggunakan sepeda dia harus memakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Iya. Dan keamanan. Iya, agar selamat sampai tujuan. Gimana Pak? Untuk menjaga keamanan, keselamatan. Kuliah tadi gimana Sen? Dia yakin kalau jatuh itu sakit, makanya dia pakai helm. Oh iya, benar sekali, luar biasa Bu Lia. Jadi dia meyakini itu. Kalau nanti tidak pakai helm terus jatuh tidak sengaja, karena kita tidak tahu ya, siapa tahu bisa jatuh. Tapi kalau dia sudah menggunakan helm, dia meyakini itu. Makanya dengan dia meyakini itu, nanti saya jatuh, dipakai helmnya biar aman. Jadi ini untuk keamanan, benar sekali, dan juga keselamatan, untuk selamat. Jadi karena meyakini itu ya pakai helm. Sama dengan yang kedua, mengapa memakai masker? Untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ada punya pendapat berbeda? Agar tidak menularkan virus. Ya, itu. Oh bagus, agar tidak menularkan virus. Ada yang lain? Karena kalau pakai masker hasilnya virus. Ya, ini apa namanya? Anjuran pemerintah waktu COVID. Nah, Oh, anjuran pemerintah waktu COVID. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ini terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan. Demi menyelamatkan. Pak Murah tadi. Ingat dia zaman COVID beberapa tahun yang lalu. Jadi kita diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun kita, kecuali tidur. Jadi kita wajib menggunakan masker. Nah, kita meyakini itu. Walaupun misalnya pemerintah memberitahu atau menyuruh kita menggunakan masker untuk menjaga diri kita dan juga orang lain, seperti kata Pak Wetan. Tapi kalau kita tidak meyakini itu, kita akan tidak mau menggunakan masker. Bosan, pengap menggunakan masker, tidak nyaman. Tapi kalau kita yakin, maka kita pasti akan menggunakannya. Gitu. Jadi keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi dengan mereka meyakini hal tersebut, mereka akan melakukannya dengan sukarela gitu, tanpa ada paksaan atau hal apapun yang mempengaruhi begitu. Ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas pada murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan juga memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid dapat tergerak dan juga bersemangat untuk menjalankan keyakinannya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah ya? Wah, luar biasa, terima kasih. Jadi sudah membuat keyakinan kelas, mungkin bisa ditempel nanti di kelasnya untuk dipedomani, dilakukan oleh murid-muridnya. Jadi ini sedikit kemarin sewaktu saya melaksanakan kegiatan untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi kita buat dulu peraturan yang ingin tidak boleh dilakukan gitu ya di kelas tersebut. Peraturan apa, misalnya kalimatnya masih belum positif, nanti kita ubah untuk menjadi kalimat positif, baru kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diusahakan katanya jangan terlalu yang panjang lebar, jadi agar mudah diingat. Oke. Jadi keyakinan kelas saya kemarin yang sudah saya laksanakan di kelas, kita membuat keyakinan kelas. Kebetulan saya
di kelas 6 kemarin membuat menyepakati dengan anak-anak itu yang pertama ada religius. Jadi ini cakupannya banyak. Misalnya kita sebagai umat insan yang religius kita sebelum melaksanakan pembelajaran kita doa. Seperti tadi juga kita sebelum melaksanakan kegiatan kita berdoa. Pada saat hari raya suci agama Hindu kita melaksanakan persembahyangan seperti itu. Kemudian disiplin, ini luas juga cakupannya, mungkin terkait datang ke sekolah tepat waktu salah satunya gitu kemarin. Bersikap positif itu anak-anak tidak berbicara kasar seperti itu. Peduli lingkungan, nah ini saya tekankan tidak hanya peduli lingkungan kelas saja karena ini keyakinan kelas, tapi juga harus peduli terhadap lingkungan sekolah. Salah satunya melaksanakan piket, itu karena mereka meyakini itu, jadi mereka akan dengan sukarela melaksanakannya. Mereka saya sajikan gambar. Ada kelas yang kotor dan kelas yang bersih. Jadi yang anak-anak setujui kelas yang mana? Tentu mereka memilih kelas yang bersih. Nah, dengan kelas yang bersih tentu akan nyaman untuk belajar. Nah, mereka meyakini itu, makanya mereka mau membersihkan kelas supaya mereka juga nyaman jadinya belajar di kelas. Seperti itu. Kejujuran. Kejujuran ya erat kaitannya dengan apa-apa yang dilakukan itu harus dilandasi dengan sikap jujur gitu. Dan toleransi. Itu yang terakhir. Dan selanjutnya Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas tersebut bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya Bapak Ibu, ini berikut langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan saya yakini juga Bapak Ibu kan sudah membuatnya. Jadi mungkin kalau nanti belum sempurna setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini mungkin dapat disempurnakan. Jadi ada kalimat-kalimat mungkin yang belum positif, silahkan nanti diubah disempurnakan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, misalnya ada peraturan yang dibuat oleh murid. Ini kita ajak murid-murid untuk membuat peraturan ataupun kita yang memberikan peraturan gitu. Tapi ini kalimatnya masih belum, ya masih harus diikuti, kelihatan lebih kaku gitu ya kalimatnya. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif agar menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan bagian dari, kalau dijadikan keyakinan kelas, disiplin, okay. Disiplin karena kaitannya dengan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, atau mungkin ada yang lain? Okay. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Bersikap positif. Okay. Menghormati orang lain bisa juga. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga keamanan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Oke, coba kita lihat ya. Jadi ini dia. Ya, tanggung jawab atau disiplin. Menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan keselamatan, menggunakan narkoba itu terkait kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan sabar, gunakan masker ini untuk kesehatan dan keselamatan seperti yang Pak Wetan sampaikan tadi.
Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu terkait keselamatan dan keamanan. Jadi yang mudah diingat nanti keyakinan kelasnya. Nah, apabila ada murid-murid Bapak Ibu yang melanggar keyakinan kelas tersebut, Bapak Ibu yang sudah kita pelajari tadi dapat menerapkan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, demikian. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini yang di bawah. Jadi kata-katanya itu seperti setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya datang terlambat gitu ada siswa. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi oh ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu kalimatnya. Kemudian lanjut kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan hal itu gitu. Kenapa kamu punya alasan kan kenapa bisa datang terlambat ke sekolah? Jadi yang selanjutnya kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia melanggar apa gitu, peraturan apa di sekolah. Dan terakhir, apabila identitasnya sudah stabil, kita sudah memvalidasi kenapa dia melakukan tindakan tersebut, terakhir kita tanyakan keyakinan. Nih, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi dia ingat kembali, dia meyakini itu tapi dia langgar gitu. Kita mengingatkan kembali. Jadi ini menguatkan karakternya. Agar berubah ke arah yang lebih baik. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa begitu. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, berikut dokumentasi pengalaman saya pada saat pembelajaran menerapkan budaya positif. Yang pertama, membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi. Itu sesuatu anormal yang harus kalian ingat dalam melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah. Jadi punya 2 kamar. Nah, nanti akan ditunjukkan gambarnya. Ini kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan. Yang mana nanti dari kedua gambar ini yang kalian setujui. Ya, akan. Nah, ini kemarin dokumentasi budaya positif membuat keyakinan kelas di kelas saya di kelas 6. Jadi saya membuat
keyakinan kelas tersebut dalam bentuk seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Jadi ada 6 keyakinan kelasnya. Jadi ada religius, disiplin, bersikap positif, peduli lingkungan, kejujuran, dan juga toleransi. Saya ajak mereka untuk meyakini hal tersebut dengan mencap jempol. Jadi seperti sah bahwa mereka meyakini hal tersebut dan mereka akan dengan sukarela melakukan hal tersebut gitu. Jadi ini dokumentasinya kemarin pada saat saya melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah membuat luar biasa, kalau memang mungkin ada yang belum bisa dibuat atau disempurnakan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini penerapan budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Ini ilustrasi kasus bahwa ada murid kelas 5 yang datang terlambat. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi. Halo Indah, gimana kabar Indah hari ini? Baik, maaf saya datang terlambat. Oh iya, Indah sedikit terlambat ya, tidak apa-apa. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya Indah. Nah, Ibu ingin tahu, Indah pasti punya alasan kan kenapa Indah bisa datang terlambat hari ini? Semalam saya tidak bisa tidur. Oh, jadi Indah semalam tidak bisa tidur. Kalau begitu bisa saja Indah bisa lebih ya, terlambatnya dari 10 menit ya. Karena Indah terlambat selama 10 menit. Jadi mungkin kalau Indah tidak bisa tidur, kemudian bisa berpikir karena bangun. Ini kan Bapak Ibu jadi saya menstabilkan identitas terlebih dahulu, nanti lanjut ke validasi tindakan yang salah. Hadir ya sekolah. Tapi terima kasih Indah sudah hadir ke sekolah. Walaupun datang agak sedikit. Nah sekarang Ibu mau tanya, Indah kan tidak bisa tidur di malam hari ini. Yang lanjut Bapak Ibu Nah ini penerapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu ilustrasi kasus bahwa ada murid saya tidak membawa PR dan juga tidak mengerjakannya gitu. Dia tidak mengerjakannya dan bahkan buku PR-nya lupa juga di bawah. Ini ilustrasi kasusnya. Jadi saya juga menerapkan budaya positif segitiga restitusi kepada Oh, jadi Mia lupa. Tidak apa-apanya. Semua orang pasti pernah lupa ya Mia ya. Jadi Mia pasti punya alasan kan kenapa Mia bisa lupa mengerjakan PR. Oh, jadi Mia menjaga adik. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Nah Bapak Ibu, dari semua pembelajaran kita, dari semua pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, kurang lebih ada 7 materi. Jadi ada pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia ini. Jadi sekian tadi pemaparan pemaparan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Terakhir saya ucapkan salam guru penggerak. Bapak Ibu mungkin bisa jawab, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, bisa kita ucapkan sama-sama ya Bapak Ibu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, jadi dengan guru bergerak tentu nanti Indonesia bisa maju. Terakhir, apabila selama saya melaksanakan kegiatan diseminasi ini ada salah kata atau mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu yang tidak berkenan di hati, menyakiti hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga
kegiatan diseminasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terakhir saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam bahagia. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Ya, luar biasa semangatnya hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tepuk fokus. Oke, luar biasa. Jadi, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, hari ini Ibu mau ajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini adalah sesuatu atau hal yang harus kalian ingat dalam melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah. Oke, jadi Ibu punya 2 gambar. Nah, nanti akan Ibu tunjukkan gambarnya. Apa gambar ini gambar apa? Sebelum itu, Ibu mau bagikan kertas ini ada 2 warna. Yang mana nanti dari kedua gambar ini yang kalian setujui, ya, yang akan menjadi salah satu keyakinan kelas kalian. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah yang akan kalian jadikan pedoman untuk kalian melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Oke. Nah, semua dapat warna yang berbeda. Nanti kalau setuju pakai warna yang pink. Kalau tidak setuju, bantu dibagikan. Kalau tidak setuju, pakai warna yang kuning. Ya, ya. Nanti ke. Oke. Sudah semua dapat 2 warna? Sudah. Nah, jadi salah satu keyakinan kelas Ibu tunjukkan melalui sebuah gambar. Ya, kalian bisa lihat. Kalau nanti setuju, angkat warna pink. Kalau tidak setuju, angkat warna kuning. Ya, oke. Jadi yang pertama, ini kelasnya terlihat kotor. Oke, kelasnya terlihat kotor. Apakah kalian setuju? Tidak setuju. Oke, tidak setuju ya. Kalau kelasnya kotor. Nah, kalau ini kelasnya kelasnya bersih. Satu warna yang diangkat, Winda. Satu warna yang diangkat. Setuju? Setuju. Jadi kalian setuju kalau kelasnya bersih. Nah, yang ini gambar kelas yang bersih. Kalian tadi sudah setuju kalau ini kelas yang bersih. Berarti untuk membuat kelas kalian bersih, kalian harus peduli terhadap lingkungan. Kalau sudah peduli terhadap lingkungan kelas, kelasnya jadi bersih. Jangan hanya di kelas saja, tapi juga harus peduli terhadap lingkungan sekolah. Ya, lingkungan apa? Sekolah. Ya, lingkungan sekolah. Oke, untuk mewujudkan sekolah yang bersih dari kelas yang bersih. Dari kelas yang bersih nanti sekolah juga akan menjadi bersih. Oke, salah satunya itu nanti menjadi keyakinan kelas kalian adalah peduli lingkungan. Nah, sekarang tuliskan dulu lagi di kertas itu. Apa kira-kira peraturan yang mau kalian buat sebelum menjadi keyakinan kelas kalian? Silakan dituliskan di 2 kertas yang
Sudah? Sudah ya. Nah, sekarang silakan peraturan kelas yang sudah kalian buat tempel di papan yang bagian kiri ya. Yang peraturan kelas. Yuk, silakan tempel ke depan. Tempel ke depan. Silakan. Sudah Andi? Ya, Agus. Ditempel di sini sebelah kiri. Yang sini. Ya, tempel aja. Nah, yuk. Ya. Boleh. Nah, tadi kan kalian sudah menempel semua peraturan kelas ya. Di antaranya tidak ada yang kemudian kelas yang bersih, kelas yang indah. Ya, itu salah satunya adalah peduli lingkungan. Jadi, ada 6 keyakinan kelas yang harus kalian pedoman. Harus kalian yakini ke dalam diri kalian bahwa saya akan menjadi yakin. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Nanti Ibu buatkan, kita tempel di kelas, kemudian isi foto kalian dan dicap jempol. Oke, sudah ya, kita sudah sepakati. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Udah jadi ya. Om Swastiastu. Makasih Bu, saya sangat senang diajak membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman menjadi paham dengan kegunaan keyakinan kelas. Saya dan teman-teman jadi bersemangat untuk melaksanakan keyakinan kelas. Makasih Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin menyampaikan hasil refleksi saya setelah saya menerapkan budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, khususnya di kelas saya dan di tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 3 Posanten. Saya bertugas mengajar di kelas 6, siswa kelas 6. Jadi benar sekali bahwa penerapan budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, adalah salah satu cara agar murid dapat tergerak dan juga bersemangat dalam menjalankan keyakinannya, yaitu salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat kita laksanakan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri 3 Posanten. Di mana keyakinan kelas tersebut, jika sudah kita buat di masing-masing kelas, di semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, semua kita ajak tergerak untuk membuat keyakinan kelas, maka diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu membentuk karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait refleksi setelah membuat penerapan budaya positif di lingkungan sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.